Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arina Widyaning Tias. Saya berasal dari kelas Tadris IPS 1B. Saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang inovasi pendidikan, yaitu bagaimanakah cara kita sebagai seorang pendidik dan sebagai calon kepala lembaga menginovasikan kurikulum pendidikan sesuai dengan kearifan lokal tempat daerah sekitar, sehingga lembaga pendidikan dapat diperhitungkan di kancah internasional. Yang pertama-tama tentang kurikulum pendidikan di Indonesia. Kurikulum pendidikan di Indonesia sudah sangat maju dan sangat berkembang dari setiap tahun ke tahun. Salah satu pengembangannya yaitu menunjukkan tentang kurikulum pendidikan yang bermuatan lokal. Apa maksudnya? Maksud dari tujuan pengembangan kurikulum bermuatan lokal adalah kegiatan kurikuler yang dimaksudkan agar mengembangkan kearifan lokal, termasuk dalam potensi kedaerahan dan keunggulan dari daerah tersebut. Dengan adanya kurikulum pendidikan kearifan lokal tersebut, dimaksudkan agar peserta didik dapat mengembangkan dan melestarikan kebudayaan dan kearifan lokal di daerah tersebut. Dengan demikian, bagaimanakah cara kita sebagai seorang pendidik dan sebagai calon lembaga pendidik agar menginovasi kurikulum pendidikan agar dapat diperhitungkan di kancah internasional? Pertama-tama, kita dapat dimulai dari hal yang paling terkecil dahulu, yaitu yang biasanya kita lakukan, yaitu berbahasa. Seperti contoh, yaitu pendidikan berbahasa Jawa. Pendidikan berbahasa Jawa tidak hanya diperuntukkan oleh orang Jawa. Sekarang pendidikan berbahasa Jawa sudah berada di tingkat nasional. Oleh karena itu, sebagai seorang pendidik, kita sebaiknya menginovasikan dan mengembangkan pendidikan berbahasa Jawa kepada peserta didik agar diterapkan dan dilakukan dengan baik, dengan bahasa yang baik dan benar, akan dapat diterima dan diperhitungkan di kancah internasional. Yang kedua, bisa melalui tarian, seperti contoh yaitu reog ponorogo ataupun jaranan. Hal tersebut bisa meningkatkan kreativitas pada peserta didik. Seperti halnya pendidikan berbahasa Jawa, tarian juga bisa dikembangkan oleh peserta didik dan dapat dikembangkan lebih baik agar dapat diperhitungkan di kancah internasional. Yang ketiga, bisa melalui lagu-lagu daerah. Seperti halnya almarhum Didi Kempot yang mengembangkan lagu-lagu daerah seperti lagu khas daerah bahasa Jawa yang sampai sekarang bisa didengarkan oleh masyarakat seluruh Indonesia dan bisa sampai yang bertaraf internasional. Oleh karena itu, sebagai seorang pendidik dan sebagai calon kepala lembaga, diwajibkan untuk mengembangkan potensi-potensi bagi peserta didiknya agar mengembangkan keahlian mereka, terutama dalam bernyanyi lagu-lagu daerah, sehingga lagu-lagu daerah bisa dapat berkembang sehingga untuk yang bertaraf internasional. Yang terakhir, nomor 4 adalah melestarikan kerajinan lokal. Seperti contoh yaitu menganyam ataupun kerajinan batik. Kerajinan menganyam sekarang sudah sangat jarang ditemukan. Oleh karena itu, kita sebagai calon kepala lembaga pendidik harus melestarikan hal tersebut kepada peserta didik. Seperti halnya batik juga, batik harus dapat dilestarikan dan diinovasikan sekreatif mungkin agar dapat diterima di kancah internasional. Itu dia adalah 4 cara untuk menginovasikan kurikulum pendidikan agar dapat diterima di kancah internasional. Yang pertama adalah belajar bahasa Jawa, dan yang kedua adalah melakukan kesenian tarian, dan yang ketiga adalah lagu-lagu daerah, dan yang terakhir adalah membuat kerajinan. Hal tersebut dapat diinovasikan agar lebih kreatif dan menarik agar dapat diterima di kancah internasional. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.